Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Angelina dari perwakilan dari kelompok 1 dari kelas Ekonomi Syariah K akan memberikan presentasi mengenai lembaga keuangan syariah yang bernama Baitul Mal wa Tamwil atau biasa disingkat BMT. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama Tony Ferdian Apriliano dengan NIM 4011 90321. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Vanessa Angelina dengan NIM 4011 90324. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang sangat berperan penting dalam pengembangan di era otonomi daerah. Sebab bagaimanapun juga, untuk memfasilitasi pengembangan keuangan mikro syariah tersebut diperlukan suasana yang kondusif, misalnya dukungan peraturan yang memfasilitasi pengembangannya maupun yang melindungi keuangan mikro itu sendiri. Fungsi Baitul Mal wa Tamwil dilihat dari segi bahasa ada dua, yaitu sebagai Baitul Tamwil atau rumah pengembangan harta dan sebagai Baitul Mal. Sebagai Baitul Tamwil, fungsi dari BMT adalah melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Kemudian sebagai Baitul Mal, BMT memiliki fungsi yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Prinsip BMT sendiri ada 5, yaitu prinsip bagi hasil, sistem jual beli, sistem non-profit, akad bersyariat, dan juga prinsip pembiayaan. Dalam prinsip bagi hasil, ada 4 akad yang dapat digunakan, yaitu mudharabah, musyarakah, muzaroah, dan musaqah. Dalam sistem jual beli sendiri ada beberapa akad, yakni bai'al murabahah, yang kedua bai'as salam, yang ketiga bai'al istisna, yang keempat bai' bisaman ajil. Kemudian pada prinsip sistem non-profit, prinsip ini seringkali disebut sebagai pembiayaan kebajikan yang merupakan pembiayaan bersifat sosial dan non-komersial. Jadi nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja. Kemudian yang keempat adalah akad bersyarikat. Ada salah ketik. Akad bersyarikat yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing mengikut sertakan modal dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian sesuai kesepakatan. Ada 2 akad yang dapat dipakai dalam prinsip ini, yaitu al-musyarakah dan al-mudharabah. Kemudian yang kelima adalah prinsip pembiayaan. Pada prinsip ini ada beberapa jenis pembiayaan, yaitu yang pertama pembiayaan al-murabahah, pembiayaan al-bai' bisaman ajil, yang ketiga pembiayaan al-mudharabah, yang keempat pembiayaan al-musyarakah. Peran Baitul Mal wa Tamwil sendiri ada 4, yaitu menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi yang bersifat non-islami. Yang kedua, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil atau mikro. Yang ketiga adalah melepaskan ketergantungan pada rentenir. Dan yang keempat adalah menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Sistem penghimpunan dan penyaluran dana pada BMT menurut Jamal Lolail Yunus mengemukakan bahwa penghimpunan dana berupa jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Ada 3 jenis simpanan, yaitu yang pertama adalah al-wadi'ah, yang kedua adalah al-mudharabah, yang ketiga adalah amanah.
Pada jenis simpanan al-wadiah, penabung memiliki motivasi hanya untuk keamanan tabungannya saja. Jadi tabungannya tidak dapat dikembangkan atau dipakai untuk pembiayaan atau untuk pengembangan usaha. Namun pada sistem al-mudharabah atau simpanan yang dengan jenis al-mudharabah, simpanan tersebut boleh digunakan dan mengandung perolehan keuntungan berupa imbalan bagi hasil. Kemudian amanah, yang jenis amanah ini penabung memiliki keinginan tertentu yang diakatkan atau diamanahkan kepada BMT. Jadi BMT harus memperlakukan simpanan tersebut sesuai apa yang diamanahkan atau yang diakatkan. Misalnya, tabungan ini dimintakan kepada BMT untuk pinjaman khusus kaum duafa atau orang tertentu. Dengan demikian, tabungan ini sama sekali tidak diberikan bagi hasil. Seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.